Dari Bali. Saya asli dari Bali, penyembah berhala, animisme dinamisme. Tapi oleh rahmat Tuhan tahun 88 saya masih muda, baru taman SMA. Saya mendengar kabar baik Yesus Kristus Juru Selamat, dan pada akhirnya saya menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat buat saya, dan pada akhirnya keluarga juga dimenangkan. Lain kali saya akan bersaksi bagaimana pertobatan, terus bagaimana keluarga yang keras, papa saya pemuka agama, saya pernah diusir, pernah ditolak. Pada akhirnya keluarga inti ini semua sudah diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. 2003 oleh pemerahan Tuhan saya 1 minggu ada di Gunung Sitoli, Bimbing KKR, waktu itu ada Paskah. Jadi sini Bapak Gembala dan jemaat banyak orang dari Kolonias. Yahoo! Puji Tuhan. Orang Nias itu mantap-mantap. Semangatnya luar biasa. Rohku yang dikasih Tuhan, memang kondisi hari-hari ini masih ada dalam suasana masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kita semua mengalaminya. Karena ini sebuah realita terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Corona itu datang dengan tiba-tiba, dalam waktu yang lama, tidak ada yang bisa memprediksi kapan selesai. Sampai saat ini juga obat itu penyangkalnya itu namanya apa? Vaksinnya masih dalam perjuangan, dan memang menimbulkan penderitaan luar biasa, menimbulkan kesesakan luar biasa. Bukan cuma negara berkembang, tapi negara superpower Amerika pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih hebat lagi. Karena itu bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sukar ini yang menjadi pertanyaan. Karena banyak orang mulai luntur imannya, mulai rontok iman percayanya, mulai meragukan akan penyertaan dan pembelaan Tuhan, mulai mundur dari doa. Apalagi kurang lebih 4 bulan kan gereja ditutup. Tapi di tempat ini Bapak Gembala sudah mulai ibadah raya, ini sangat luar biasa. Ada amin? Amin. Karena banyak gereja belum mulai buka ibadah raya. Entah apa alasannya, banyak alasannya. Izinnya belum ada, atau malah izin sudah ada tapi masih takut. Karena Jokowi udah bilang, Bapak Presiden maksudnya, 2 tahun lagi belum tentu corona hilang dari peredaran. Nah, apa mau 2 tahun kita nggak ibadah raya? Ibadah yang streaming itu bagus, tapi tidak maksimal. Apa tadi? Tidak maksimal. Jujur, tidak maksimal. Tapi dengan ibadah raya seperti ini, wow, perjumpaan yang namanya koinonia itu, artinya persekutuan itu luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Memang corona ini menimbulkan banyak kegelisahan, kegalauan, bahkan penderitaan. Banyak orang meninggal. Kalau bisa dilayak. Orang meninggal nggak bisa dilayak. Dikubur di mana nggak. Karena itu kita masih napas, tangan masih bisa bergerak. Langkahkan kakimu ke gereja Tuhan. Amin. Ikutin program gereja. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang corona ini, wow, sampai saya buat puisi, udah 7 puisi tentang corona. Di Facebook saya ada 3. Nomor kontak saya di sini ada 9.000 lebih. 9.000 lebih. Kalau grup nggak usah dihitung lah, maksudnya lumayan. Tujuannya apa? Firman diberitakan. Puisi corona tentang bagaimana kita menyikapinya, saya sebarkan. Hanya itu aja tujuannya, memotivasi orang, menguatkan orang. Memang kalau orang dulu ke gereja katanya orang saleh. Sekarang orang ke gereja dianggap orang salah. Nanti bisa tertular macam-macam lah. Tapi saya percaya di sini kita aman. Ada amin? Tidak ada yang khawatir kan? Saya aja buka nih. Karena penyertaan Tuhan hebat buat saya dan saudara. Cari dahulu kerajaan Allah, berkat ditambahkan. Ada amin? Kalau kita mencari kerajaan Allah, berkat ditambahkan, bukan kutuk, bukan penyakit. Ini iman saya dan saudara, supaya Bapak Ibu beribadah dengan hati plong. Jangan rasa, aduh jangan-jangan. Kalau ada jangan-jangan berarti kita masih meragukan penyertaan Tuhan. Di luar gereja Tuhan sertai, di dalam gereja juga Tuhan sertai. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan seperti tadi Bapak Gembala. Tapi izinkan saya buka ya. Soalnya kalau ditutup suaranya nggak mantep begitu loh. Tapi saya yakin Tuhan menolong saya. Mari kita Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 7 plus tambah ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 7 plus ayat 12. Ya. Kalau bisa dimunculkan boleh, kalau enggak apa saya udah siapin. Praktis. Kita baca di HP boleh, di Alkitab langsung. Saya biasanya bawa Alkitab langsung, maksudnya buku.
tapi sama aja. Isinya sama. Kita baca yuk. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 7, nanti lompat ditambahkan ayat 12. Kita baca pelan-pelan. 2, 3. Saudara-saudaraku, terus anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, itu ayat 12 maksud saya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan mau menjadi pelaku firman. Temanya tetap tegar di masa sukar. 2, 3. Tetap tegar di masa sukar. Hari-hari ini memang masa-masa sukar terjadi di mana. Cuma itu kembali bagaimana menyikapi. Hanya 2 respon manusia. Ada yang menyikapinya dengan bersungut-sungut, berbantah-bantah, menyalahkan pihak pemerintah, pihak apalah, kesehatan, bahkan Tuhan pun bisa dipersalahkan. Makanya hari-hari ini ada gerakan ateis luar biasa. Karena dianggap Tuhan tidak sanggup lagi menolong persoalan corona di dunia ini, sehingga banyak orang meragukan akan kuasa Tuhan. Ini serius ini. Saya udah berapa lihat di YouTube orang-orang yang ateis ini, yang tadinya orang percaya Tuhan. Belum lagi gerakan pemurtadan yang sebelum corona luar biasa. Tapi saya percaya saya dan saudara, sikap saya dan saudara dalam menghadapi masa-masa sulit ini, kita tetap tegar di dalam Tuhan. Amin. Halo, amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Orang lumpuh berdiri, orang buta melihat, air bisa menjadi anggur. Betul tidak? Amin. Saya sudah pergi ke Kana tahun 2006 menikmati anggur Kana. Yesus buat mujizat pertama di Kana. Air menjadi anggur, orang lumpuh berdiri, orang mati. Lazarus namanya dibangkitkan. Orang kerasukan setan dilepaskan, dibebaskan. Wah, apa yang Yesus tidak sanggup buat? Tuhan konsisten dengan janjinya. Karena itu hidup kita adalah memegang janji Tuhan. Ada amin? Fokus pada kuasa Tuhan, bukan fokus pada masalah. Ketika kita fokus pada masalah, kita akan kehilangan semangat. Bahkan bisa luntur iman percaya kita. Tapi kalau kita fokus pada kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten dengan janji. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Itu kan lagu lama. Matahari tak bersinar lagi, tapi semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itu lagu lama, masih ingat Bapak Ibu ya? Artinya bahwa Tuhan kita itu konsisten dengan janjinya. Ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, pasti. Dia berjanji menyertai orang percaya. Ada amin? Amin. Dia berjanji menyembuhkan, menghibur, menyatakan mujizatnya. Itu janji Tuhan. Pasti kapan itu bagian Tuhan, waktunya Tuhan. Kemudian bagian saya dan saudara adalah apa? Ini dia. Bagian kita harus percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Tugas kita percaya. Tolong anak-anak jangan terlalu berisik ya, kasihan orang tua ini. Supaya lebih fokus. Jadi bagian kita adalah percaya. Percaya itu adalah perintah Tuhan loh. Yesus sendiri berkata, perintah Tuhan itu apa buat saya? Percaya. Karena banyak orang mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Kenyataan dalam diri batin rohnya tidak lagi percaya. Yang ada ragu, bimbang, khawatir. Karena itu percaya itu di dalam batin. Dan kita ungkapkan oleh kata-kata kita. Karena dengan hati kamu percaya kamu dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Ada amin? Karena itu tugas saya dan saudara percaya. Udah, percaya udah, ragu disingkirin, khawatir disingkirin. Percaya.
Itu bagian kita. Kedua apa? Ya tentunya yang lain-lain. Dari nas yang kita baca ini kita akan masuk. Itu tadi baru pendahuluan loh Bapak Ibu. Baru pendahuluan. Nas yang kita baca kita akan coba uraikan dengan pertolongan Roh Kudus. Temanya sekali lagi tetap tegar di masa sukar. Tegar berarti kuat, tidak mudah putus asa, berani, punya komitmen, punya tanggung jawab, punya tujuan, sasaran yang jelas. Itu orang yang tegar. Tapi kalau orang tegar, sebentar-sebentar putus asa, sebentar ngomel bersungut, itu bukan orang tegar. Saya pernah tinggal di Depok, tetangga saya anaknya namanya Tegar. Pak, nama anaknya mantap, Tegar. Kenapa? Iya, biar dia tegar menghadapi kesulitan. Berarti ada tujuannya, anaknya dikasih nama Tegar. Kalau orang Bali mas ditambahin gede, gede tegar. Berarti tegarnya gede, kuat. Tapi yang dikasih Tuhan, kita harus tegar. Ada amin? Tegar, kuat. Tidak mudah putus asa. Punya komitmen, punya tanggung jawab. Tegar tuh punya sasaran yang jelas. Itu aja tegar. Tegar di masa sukar berarti kesulitan yang terjadi hari-hari ini tidak membuat kita kehilangan semangat berdoa, beribadah, melayani dan berbagi kasih. Iya, berbagi kasih. Masa-masa sukar ini, ya oleh kemurahan Tuhan saya diberkati Tuhan, saya juga berbagi kasih. Kurang lebih ada 12 orang saya bagi berkat. 5 kilogram beras kan lumayan kan. Tambah saya kasih sembako kan. Minyak 1 liter, ada yang 2 liter. Senang nggak ya? Senang. Kenapa? Karena saya diberkati. Masa saya timbun di rumah, saya bagi lagi ke orang lain. Seperti tadi Bapak Gembala bilang. Supaya kita diberkatin doanya kan dari Pak Gembala. Doa diberkati dengan berlimpah supaya kita boleh berbagi kasih kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini ada kata-kata indah sekali ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada apa ini kalimat ini? Kok kayaknya nggak nyaman dengan orang jatuh berbagai-bagai pencobaan berarti babak belur, jatuh terus. Kok firman bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan? Jangan-jangan salah itu Rasul Yakobus menulis. Ternyata firman Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita kurang memahami. Ternyata arti anggaplah sebagai suatu kebahagiaan itu adalah kata-kata positif, kata-kata mulia. Yesus khotbah di atas bukit, temanya apa? Berbahagia. Betul tidak? Betul kan? Betul. Berbahagia. Itu tema KKR Tuhan Yesus di atas bukit. Tapi di balik berbahagia ada apa? Berbahagialah mereka yang miskin. Orang miskin juga bahagia, tapi tetap pengertiannya benar. Orang yang aus dan dahaga bahagia. Orang yang dianiaya, orang yang menderita, orang yang ditolak, orang yang dibenci oleh musuh-musuh. Semua depannya kalimatnya kalau kita baca di Matius pasal 5, berbahagia. Berarti itu kata-kata mulia yang dari surga yang Yesus ucapkan. Nah, demikian juga di sini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. 2, 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Ternyata ini dalam. Artinya adalah bagaimana kita bisa berbahagia di tengah kondisi yang sulit. Nah, itu yang disebut tegar di masa sukar. Karena ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak diberikan oleh dunia. Damai sejahtera juga tidak diberikan oleh dunia. Kata Yesus bukan kata. Tapi damai sejahtera dan kebahagiaan datang dari Tuhan Yesus, menyangkut hati dan batin. Kalau hati dan batin nyaman, orang bisa tersenyum lebar loh. Betul tidak? Betul. Tapi kalau hatinya nggak tentram, suruh senyum, susah banget. Walaupun dia uangnya banyak, belum tentu dia bisa senyum lebar. Makanya di Jepang, saking sibuknya katanya orang cari duit. Kereta api tahun berapa itu Pak Lumala? Bunyinya gimana? Duit. Belakangnya apa? Susah. Karena nyari duit melulu katanya orang Jepang tuh memang karak. Memang begitu dia. Gaya hidupnya cari duit. Luar biasa. Tapi orang Jepang kalau udah dalam keadaan sulit nggak bisa senyum. Sampai ada namanya terapi senyum supaya bisa tersenyum. Diterapi dulu keluar duit, baru bisa tersenyum. Padahal duitnya banyak kan? Orang cari duit terus. Nah, saya percaya di sini kita nggak perlu terapi ke Jepang, masih bisa tersenyum. Coba senyum kiri, senyum kanan. Jangan gara-gara corona nggak bisa senyum lagi. Nanti apa bedanya dengan orang Jepang yang cari duit? Tidak salah cari duit, jangan sampai gara-gara cari duit melulu kita nggak bisa tersenyum. Senyum aja nggak bisa gimana? Padahal gratis senyum. Saya kan senyum kan jadi kan? Roh yang dikasih Tuhan, jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kata-kata motivasi.
Banyak orang ketika mengalami kesulitan tidak lagi bisa memotivasi dirinya sendiri ya. Nah, di sini Yakobus menolong kita atau ya mengingatkan kita bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri di masa sulit. Sekali lagi, ketika seseorang menghadapi masa-masa sulit, bagaimana dia bisa memotivasi orang lain? Memotivasi dirinya sendiri sudah tidak ada. Artinya nggak ada semangat lagi. Nah, di sini Tuhan mau kita tetap bisa menerima kenyataan, itu maksudnya. Memang hidup ini kan ada suka dan ada duka, seperti perjalanan. Ada saatnya jalanan macet, jalanan lancar, ada saatnya lurus dan berliku-liku. Realita hidup adalah kita tidak bisa lepas dari suka dan duka. Kalau kita baca di Ayub malah lebih jelas, keras lagi. Masa kamu mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Sampai begitu. Ayub penderitaan luar biasa, tapi atas seizin Tuhan dan atas pertolongan Tuhan, Ayub bisa lepas dari penderitaan yang luar biasa. Demikian juga saya dan saudara bisa lepas dari masa sukar, masa sulit ini, karena kita menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Amin. Amin. Dan kita mau memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri artinya apa? Menguatkan diri sendiri. Karena di Timotius, Paulus berkata pada Timotius yang masih junior, "Hai Timotius, jadilah kamu kuat di dalam Tuhan, supaya kamu yang kuat di dalam Tuhan bisa menolong yang lemah." Bagaimana Timotius bisa menolong yang lain kalau Timotius lemah? Makanya seniornya Paulus memberi nasihat kepada yang junior. Demikian juga di gereja. Yang lebih rohani memberi nasihat kepada yang kurang rohani, tapi dengan ketulusan, bukan merasa diri lebih rohani dalam arti anggap kita lebih hebat, tidak. Selalu dengan ketulusan. Sehingga jemaat saling dinasihatin, saling dihibur, saling didoakan. Dan itulah memang rentetan tulisan Rasul Yakobus kalau kita pelajari, ini adalah kepedulian satu dengan yang lain. Amin. Hendaklah kamu saling mengunjungi, saling mendoakan, saling mengampuni kalau kita baca tulisan Yakobus. Jadi ini adalah mengajarkan jemaat untuk saling peduli. Di masa-masa sulit seperti ini kita harus semakin peduli. Mungkin kita nggak bisa ketemu orang itu karena memang kita dibatasi bisa ketemu orang. Tapi dengan berdoa syafaat di rumah, kita bisa mengunjungi orang itu dengan doa kita. Amin. Sehingga dia dilawat Tuhan. Saya punya jam doa itu di atas jam 2 malam Bapak Ibu. Saya tidurnya itu bisa jam 3. Tapi puji Tuhan bangun pagi segera aja. Tapi jangan ikut-ikut saya ya, tidur jam 3 pagi ngapain? Ya saya doa. Masa bengong, doa. Kurang lebih jam 2 baru tidur. Itu doa. Orang-orang yang saya memang minta dukungan doa, saya doakan. Dan memang saya punya beban buat orang itu. Saya doa. Pendeta yakin ya pasti kita doakan. Ya Pak ya, kita saling mendoakan. Aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menerima kenyataan, bisa tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, dengan lapang dada, dengan ikhlas menerima keadaan yang sulit, dan kita bisa memotivasi diri sendiri. Nah, disitulah poin pertama. Apa poin pertama ini? Khotbah ini rapi nih, sistematis. Bisa memotivasi diri sendiri. Bahkan kalau kita baca di Roma pasal 5, yang bermegah dalam penderitaan. Bayangkan Paulus pakai istilah bermegah gitu. Lain lagi, lebih keras lagi. Kalau di sini kan berbahagia orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau di Roma 5, Paulus berkata lain loh, lebih keras. Bermegahlah dalam penderitaan. Orang menderita dibilang bermegah. Bermegah artinya bangga begitu loh. Tapi tetap maksudnya adalah positif. Artinya lebih lagi mengerti rencana. Yang kedua, tidak cukup bisa memotivasi diri sendiri untuk kita bisa tegar di masa sukar, untuk kita bisa menang dalam pencobaan. Tidak cukup. Tapi kita juga harus mau punya apa Bapak Ibu? Punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Boleh? Ibrani 11 ayat 1 Bapak Ibu, biar iman saya dan saudara semakin bertambah sehingga kita lebih lagi rajin baca kitab suci. Karena iman timbul karena mendengar firman Tuhan, ya kan? Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Di ibadah raya seperti ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Nah, 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Apa yang Bapak Ibu harapkan di masa sukar ini? Jualannya bisa jalan lagi. Di depan Hoteman tuh ada puja sel. Kemarin anak saya minta beliin itu ya, wedang jahe ya deh. Apa namanya deh? Sekutang ya. Yang ada jahenya itu.
Wah udah ramai tuh orang makan tadi malam. Terus yang duduk juga udah dekat-dekat, udah normal. Terus saya bilang sama tukang rondenya, Mas gimana udah mulai normal? Puji Tuhan Pak. Mudah-mudahan terus begini dan nambah. Sebelumnya gimana? Aduh Pak sepi Pak. Buru-buru ada orang duduk-duduk kosong nih meja. Suatu yang dikasih Tuhan. Apa yang kita harapkan hari-hari ini? Usahanya bisa jalan lebih baik. Amin. Yang jualannya bisa lebih normal, lebih jalan dan akhirnya normal lagi. Tentunya pelayanan juga bisa lebih lancar, lebih normal lagi ya Pak Gembala ya. Dan juga rencana-rencana yang ada di hati Bapak Ibu. Tentunya kita mau lebih normal lagi. Yang tadinya abnormal, neo normal, normalnya tidak normal. Semoga normal. Karena itu kita harus banyak berdoa juga nih, karena PSBB katanya mau diperpanjang lagi. Di seluruh Indonesia tuh PSBB udah stop semua. Malah DKI Jaya, barometernya Jakarta masih mau memperpanjang. Hobi banget dia memperpanjang. Ancol sepi, mall sepi, orang PSBB diperpanjang. Waduh, kata apa ya? Kemarin kita ada seminar di Rawabokor tentang pujian penyembahan dan peperangan rohani. Ada apa di DKI Jaya ini? Ada apa? Karena sudah permainan sudah panjang dan lebar ya Bapak Gembala ya. Politiknya masuk, kepentingan masuk, tujuan-tujuan terselubung masuk, itu fakta kok. Makanya tugas saya dan saudara berdoa buat kesejahteraan kota. Amin. Kita doakan, kita tinggal di Jakarta Barat, kita melayani Jakarta Barat, kita diberkati di Jakarta Barat. Kita doakan ibu kota Jakarta supaya kota ini tentram, damai, sejahtera. Aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, iman ini perlu ditingkatkan terus. Karena kalau kita nggak punya iman, kita tidak punya potensi begitu kurang lebih untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan, untuk menerima harapan-harapan yang ingin kita petik. Karena ini iman ini penting sekali untuk meraih apa yang kita harapkan. Ada amin? Sekali lagi harapan itu ada niat-niat baik, apa saja. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Nah itu harapan baik. Dan jodohnya tentunya yang seiman dan tapi kadang-kadang anak muda mau dapat jodoh iya. Yang ciri-cirinya gimana Pak? Nah, dia yang punya kepribadian. Oh itu bagus, punya karakter. Oh bukan itu Pak, itu nggak cukup. Zaman sekarang nggak cukup kepribadian karakter itu apa? Kolam renang pribadi, mobil pribadi, usaha pribadi. Oke. Boleh jadilah seperti iman. Jadilah seperti yang motivasi aja namanya anak muda. Jangan bilang salah ini jangan. Cuma nanti pelan-pelan luruskan. Potensimu ada nggak seperti itu untuk dapat yang seperti itu? Oke. Terus yang dikasih Tuhan, iman kita harus kuat. Amin. Kalau iman kita lemah bagaimana menerima janji Tuhan? Karena itu firman bilang apa yang kami imani itu terjadi. Kalau kita punya iman, punya dasar untuk berharap. Berharapnya menerima niat baik. Begitu sederhananya. Mau kacau iya. Nah tiket ini disebutlah iman. Nah, kalau dia nggak bawa tiket bisa masuk Ancol nggak? Walaupun di Ancol tuh di dalam tuh ada pembagian es krim gratis, foto gratis, foto selfie sama artis, atau ada ikan lumba-lumba yang memang lumba-lumbanya lagi baru dikirim dari negara mana. Wah, terus kita nggak bawa tiket bisa masuk nggak menikmati itu? Nggak bisa. Demikian juga Tuhan memberikan janji-janjinya luar biasa. Tapi untuk menerima itu saya dan saudara wajib punya iman. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Gak cukup iman, kita juga perlu punya hikmat. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah dalam pembacaan tadi biar cepat. Mintalah kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat. Hikmat ini adalah cara-cara Tuhan memberikan solusi kepada kita. 2, 3. Cara-cara Tuhan memberikan solusi kepada kita. Kalau kita pakai hikmat kita, hikmat manusia, hikmat dunia, kadang-kadang mentok. Tahu mentok bahasa Spanyol? Depan kiri, depan belakang mentok, ini udah nggak ada jalan keluar. Udah ribet seperti benang kusut. Aduh masalahnya sulit diselesaikan Pak. Kayaknya saya harus resign dari kantor. Kenapa? Kerjanya berat, nggak sanggup. Oh gitu ya, iya. Terus gimana? Habis gimana? Saya diomelin, saya ditegur, gaji dipotong. Pekerjaannya berat. Seseorang menghadapi kondisi seperti itu bisa berhenti kerja karena nggak sanggup. Tapi ketika kalau orang itu anak Tuhan, dia berdoa mungkin ditambah puasa. Oh Tuhan, berikanlah hikmat supaya aku bisa menyelesaikan pekerjaan di kantor sehingga aku tidak resign karena aku butuh nafkah buat keluarga. Tuhan bisa kasih hikmat buat orang itu.
Dikasih. Ini kan jadi tadi kan dalam pembacaan Tuhan akan memberikan hikmat bagi yang memintanya. Amin. Tapi kalau nggak minta gimana? Kan Matius 7 ayat 7 dia bilang, carilah, mendapat, ketuklah, pintu dibukakan, mintalah, diberi. Jadi tugas kita tidak cukup beriman, tapi punya hikmat. Nah, hikmat inilah pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih hikmat, masalah yang sulit bisa-bisa dengan mudah, dengan tidak lama-lama bisa selesai. Ada orang bingung. Gimana nih? Seperti di perempatan jalan saya bingung, belok kiri, belok kanan, lurus, atau diem, atau mundur. Di tengah kebingungan orang kondisi sulit hari-hari ini, bisnis apa yang bisa jalan, bisa jadi duit karena waduh berat ini, gimana nih? Hari-hari ini orang pengusaha-pengusaha lagi membutuhkan hikmat Tuhan. Amin? Karena usahanya udah digoncang. Ada yang sudah tutup, ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang berjalan tertati-tati. Hari-hari ini gereja juga mengalami tantangan yang hebat. Banyak yang belum buka gereja. Ada yang sudah buka gereja teman saya, tapi sepi. Kenapa sepi? Jemaatnya takut datang. Waduh, nggak dibuka, ngomel. Gereja udah dibuka, jemaatnya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Kan masih 60 tahun ke bawah, boleh. Takut. Waduh, ketakutan merajalela luar biasa, membuat orang kehilangan semangat. Tapi kalau orang dapat hikmat, oh aku ke gereja aja, Tuhan kasih hikmat kok, pakai protokol kesehatan, gereja sudah disemprot, kenapa takut? Nah itu hikmat. Terus yang dikasih Tuhan, hikmat adalah cara-cara Tuhan yang di luar logika kita. Ada amin? Di luar pemikiran. Pemikiran kita udah mentok, hikmat manusia udah mentok, kebijaksanaan manusia udah mentok. Masa-masa sulit ini orang dipacu untuk mencari hikmat Tuhan karena kondisi sulit. Kondisi sulit seperti ini, wow, orang dengan otak putar balik untuk menjalankan usahanya pusing loh. Belum karyawan belum digaji, belum bahan dasar pabrik itu mungkin ya belum datang. Ayo. Tapi ketika dia seorang pengusaha takut Tuhan, dia berdoa, dia puasa dan ada tim doa yang membantu dia berdoa, usahanya bisa naik karena Tuhan kasih hikmat. Ada amin? Rumah tangga yang sudah menghadapi kesulitan karena memang pemasukan terbatas. Teman saya orang Nias juga dia pelayan Tuhan, istrinya kerja di bank. Padahal tolong doakan, ada apa bang? Istrinya kerja di bank tapi sudah dirisain. Dapat gaji ya? Tidak. Tuh orang kerja di bank aja. Kok dirisainnya diberhentikan? Kalau resign kan pribadi. Begitu ya? Tolong doakan. Begitu Bapak Ibu. Sedangkan ponakan saya ikut dari Nias masih SMA butuh dana. Ya udah kita doakan Bang. Begitu. Hari-hari ini goncangan luar biasa. Memang kita sudah menulis di akhir zaman akan terjadi goncangan luar biasa. Tapi orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan akan dilindungi, dibela oleh Tuhan. Amin. Ini buat diri saya juga, buat kita semua. Roh yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak cukup hikmat. Ada doa yang keempat. Apa yang keempat? Doa. Cukup 4 aja, nggak usah banyak-banyak Pak Gembala. 14 nanti kelupaan semua. 4 mudah diingat. Pertama apa? Bisa memotivasi diri sendiri. Yang kedua, iman yang teguh, yang mantap. Yang ketiga, hikmat, cara-cara Tuhan. Keempat, doa. Doa orang benar sangat besar kuasa. Tolong di Yakobus 5 ayat 16 masih di Yakobus. Soalnya masih dekat lah. Mampir dulu ke Yakobus 5 ya. Poin keempat, doa. Tanpa doa semuanya menjadi mubasir. Doa disempurnakan oleh kuasa. Yakobus 5 ayat 16. Kalau yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak berdoa banyak berkat. Amin. Tidak berdoa tidak diberkati. Ayatnya di mana? Nggak ada ayatnya. Tapi itu ungkapan kata-kata orang yang suka berdoa begitu. Ada kadang-kadang ayatnya di mana? Memang kalau nggak ada ayatnya, seperti ya, jangan minum Bible gitu kan? Ayatnya ada nggak? Nggak ada kan? Apa gara-gara ayatnya nggak ada? Terus dia coba-coba minum Bible, misalnya. Itu settingan saja. Kita baca 2-3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Lanjut, supaya kamu sembuh. Nah ini dia garis bawahnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini dia. Kalau saya dan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, sorga tergoncang Bapak Ibu. Amin. Pekerjaan apa yang mulia di bumi? Pekerjaan orang di kantor mulia, tapi yang paling mulia benar Bapak? Pekerjaan berdoa. Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani. Sampai Yesus berkata, berdoalah kamu, berjaga-jagalah kamu, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah.
Kalau orang nggak berdoa bisa jatuh dalam dosa. Pikirannya negatif, prasangka buruk, selalu ragu akan janji Tuhan. Itu yang negatif-negatif penuh di memorinya. Tapi kalau orang berdoa dijernihkan pikirannya. Ada penelitian mengatakan kalau orang baca Alkitab saja dia bisa sehat loh. Yang rutin baca Alkitab. Apalagi yang rutin berdoa, dia juga akan sehat. Ada amin? Karena firman yang dia baca, doa yang dia naik, kata-kata mulia, kata-kata positif, itu kembali ke dirinya. Itu luar biasa. Orang yang suka berdoa lebih sehat dari orang yang tidak suka berdoa. Bapak Ibu, ini serius ini. Kalau nggak percaya seminggu nggak berdoa deh, nanti pulang jangan. Karena bilang seminggu nggak sudah, maksudnya jangan, nggak usah dipraktikin. Memang itu kenyataan kok. Coba aja seminggu kita nggak berdoa. Ayo. Tapi saya percaya jemaat di sini suka berdoa, amin. Berdoa dengan tidak putus-putus, berdoa terus menerus, itu semua ada ayat-ayatnya, nggak perlu tunjukin di sini itu. Waktu berjalan. Yang jelas kita menyerukan, jangan putus-putus berdoa, berarti berdoa terus menerus. Rajin berdoa, tekun berdoa. Bahkan belum lama ini teman saya, dia lagu-lagu lama, dia kalau nyanyi dibuat di YouTube, di belakangnya itu pemandangan-pemandangan yang bagus seperti di Israel, ya di Danau Toba, ya kan, di Bali. Tapi lagu-lagu lama dia nyanyi, dan memang orang Ambon itu suaranya merdu-merdu. Udah lama itu nggak ketemu. Saya cari nomornya, ketemu masih belum ganti nomor. Selalu Pak Pendeta, selalu. Sekarang posisi di mana? Saya tinggal di Bogor. Bagaimana kabarnya? Jawabannya. Mau dengar jawabannya di pendeta ini? Jawabannya gitu. Air mata berlinang, kita harus doa lebih keras lagi. 2, 3. Air mata berlinang, berdoa lebih keras. Ini teman saya bilang, amin Pak. Ya dia pendeta kita bilang, saya juga. Memang kondisi air mata berlinang, masa-masa sulit sukar begini. Jadi doanya bukan lebih dengan tekun lagi. Saya tambahin doa dengan tekun, betul. Tapi boleh saya tambahin doa dikit dengan lebih keras lagi. Amin. Lebih keras lagi berarti lebih lagi daripada yang biasanya. Bayangin jadwal khotbah saya di Full Gospel, banyak yang memang sudah ya banyak tutup. Di Badakato dari tahun 2000 saya pelayan pemberita firman di kantor-kantor pemerintah swasta. Semua di cancel. Di gereja udah otomatis. Di gereja sendiri ya kan giliran, itu pun streaming waktu itu 4 bulan. Jadi apa yang saya perbuat? Yang saya tingkatkan adalah doa dan puasa. Ada amin? Itu yang saya lakukan. Tapi apa lagi? Mau ketemu orang nggak boleh. Terus kemana? Ya berdiam diri, menanti rahmat Tuhan, berlindung di bawah kuasa Tuhan. Dan Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara istri saya, ada anak saya yang pertama nggak bisa ikut karena ada di lagi pergi ke tempat. Ada oma 80 tahun, tinggal di lantai 4 turun naik masih kuat, puji Tuhan. Tuhan pelihara, dan saya kan hamba Tuhan ya sama kita. Tuhan pelihara hamba-hambanya hari-hari ini, amin. Karena kita melakukan bagian kita, berdoa, itu yang harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu, ketika saya dan saudara melakukan poin-poin ini dengan sederhana, kita bisa kuat menghadapi kesulitan. Bukan cuma kuat, kita akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semuanya akan berlalu Bapak Ibu, semua pasti akan berlalu. Ada masa-masa sulit Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Ada saatnya kita akan menemukan oase. Tahu oase? Mata air yang keluar dari alam yang Tuhan sediakan bagi yang terus mau berjalan di padang gurun. Tapi kalau dia diam mogok, dia akan mengalami kegagalan. Mari di masa-masa sulit ini jangan mogok, jangan diam, terus berjalan di jalannya Tuhan bersama Tuhan. Amin. Kalimatnya harus jelas, di jalannya Tuhan bersama Tuhan. Karena ada orang Kristen berjalan di jalannya Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Nah, yang benar berjalan di jalannya Tuhan bersama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, tinggal tunggu kairosnya Tuhan. Kita akan menemukan puas. Artinya mata air, berkat. Kan itu ayat 12 yuk. Baca ini bagian terakhir, ayat 12. Ayat 12. Memang endingnya di situ, ayat 12. Suatu yang kasih Tuhan ayat 12 kita baca bagian terakhir. Kalau jamnya di situ saya bisa lihat 40 menit saya pada. Karena jamnya di situ susah ngelihatnya. Yang duduk situ bisa ngelihat. Kalau saya, oh iya bisa ngelihat di HP juga, cuma biasa. Jadi ibadah jam 10 ya. Ini baru setengah 12. Kita baca 2, 3. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada terus
Barang siapa yang mengasihi. Ada 4 poin kan tadi. Ternyata dari ayat ini boleh tambah 1 bonus. Tidak cukup berdoa bertalu-talu, tapi ternyata kata kunci menutup renungan kita hari ini adalah mengasihi Tuhan. Itu dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan menang atas pencobaan. Kita tegar dalam menghadapi badai. Ada amin? Yang terakhir apa? Mengasihi Tuhan. Ini penting sekali. Banyak orang mau dapat berkat ini dari Tuhan, ini dari itu, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Dia cuma mau berkatnya tuh. Tidak mau bersyukur. Kalau udah ada berkat, oh siapa dulu kan, karena saya banyak relasi, karena saya kan bekerja keras. Bisa begitu, bisa menyangkal pertolongan Tuhan. Waktu sulit dia berseru kepada Tuhan. Waktu diberkati dia lupa sama Tuhan. Seperti kacang lupa. Makanya di sini menasihati saya dan saudara, kata kuncinya bagian terakhir poin kelima, mengasihi Tuhan. Berarti hormat, bersyukur kepada Dia. Memang ketika orang masa sulit dia bisa jauh dari Tuhan. Bisa juga di masa diberkatin Tuhan nyaman, bisa juga jauh dari Tuhan. Yang benar, di masa sulit kita dekat dengan Tuhan. Ketika diberkatin Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi jangan dekat dengan Tuhan aja, dekat dengan sesama. Karena mengasihi Tuhan hukum pertama, mengasihi sesama hukum kedua. Misalnya diberkati, halo, lagi di mana? Lagi di daerah Citra 1. Oh ya, kebetulan dekat. Ayo mampir situ kita makan bakmi Aceh yuk. Berarti dia ada berkat dan sekalian mau traktir temannya untuk sekalian sharing. Ajak makan bakmi apa tadi? Bakmi Aceh. Nah, saya pernah diajak Bapak Gembala. Padahal di mana? Di rumah. Ayo meluncur. Kita makan bakmi Aceh. Habis siaran di radio, makan di bakmi Aceh jam 2 malam. Alkitab saya ketinggalan tadi di mobil apa namanya? Pakai Grab. Ya udah doain aja biar Alkitabnya dibaca sama orang yang menemukan. Suatu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan akan semakin mengalir kepada kita. Karena kasih Tuhan agape, namanya kasih tak bersyarat. Inilah hebatnya Tuhan kita. Walaupun umatku tidak setia, tapi aku Allah yang tetap setia. Karena itu mari kasih kita tingkatkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi hukum pertama dengan sungguh, mengasihi hukum kedua lebih sungguh-sungguh. Maka kita akan dapat berkat. Karena jadi Tuhan ya dan amin. Bahkan diberikan mahkota kehidupan nanti, itu nanti. Mahkota kehidupan nanti di sorga Tuhan akan berikan juga. Tapi di bumi juga kita akan diberkati, dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Dari awal lagi, ini kata-katanya bagus banget. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Rapnya dengan lembut sekali lagi. Hatiku ini doa kami Tuhan. Ini pengharapan. Ini komitmen kami Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tangan taruh di dada, saya juga taruh di dada. Bapak kami menaruh tangan kami di dada, punya hati
Kami memegang janji Tuhan. Kami komitmen dengan Tuhan. Kami serius berseru memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat keadaan jemaat di tempat ini. Kau tahu kesusahan hari-hari ini melanda bangsa-bangsa, melanda dunia. Bahkan juga kami rasakan. Tolong Bapak, kuatkan iman kami. Tambahkan hikmat dari-Mu. Biarlah kami semakin tekun berdoa. Kami semakin belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau ini tidak kami lakukan, terlebih lagi kami bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan bisa memotivasi diri kami dengan baik. Kami percaya janji-Mu, Yakobus pasal 1 ayat 12 terjadi. Kami akan menang atas pencobaan. Kami akan mendapat upah dari Tuhan. Kami akan dapat berkat dari Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, yang sakit disembuhkan, yang susah dibuka, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dapat kelegaan, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan dari Tuhan untuk usaha, untuk pekerjaan. Tolong Bapak, ekonomi keuangan jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Tolong gereja ini dengan visi misinya diberkati. Bapak Gembala dengan majelis dan pengerja diberkati. Kami semua orang dapat perlindungan pembelaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami milik kepunyaan biji mata-Mu. Curahkan berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Pekerjaan iblis setan yang menyerang kami, membuat kami luntur iman kami karena kondisi yang sulit, kami tolak dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perjalanan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami bebas dari virus corona. Kami boleh dapat rahmat dari Tuhan. Ini doa kami Bapak. Dengar kabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata amin.